Shalom, selamat pagi. Hari ini pelajaran akan kita gunakan untuk membahas soal tengah semester yang lalu. Namun tidak semua soal yang akan kita bahas, hanya soal-soal yang kalian banyak salah di nomor itu. Kita akan bahas soal nomor 7. Perhatikan kegiatan pengukuran berikut. Yang pertama, mengukur tinggi badan menggunakan roll meter. Kita bandingkan alat ukur yang digunakan, baku atau tidak baku. Sudah Pak Apri garis bawahi di sini. Ya. Nomor 1 roll meter baku. Nomor 2 langkah kaki tidak baku. Nomor 3 jangka sorong baku. Nomor 4 jari-jari tangan tidak baku. Bedanya apa? Yang tidak baku adalah kalau menggunakan alat ukur yang akan diperoleh hasil yang berbeda. Contoh jari tangan, pakai jengkal. Ngukur pakai jengkal akan diperoleh hasil yang berbeda. Jengkalmu dengan jengkal anak TK misalnya, besarnya beda. Tentu saja kalau digunakan untuk mengukur akan diperoleh hasil yang berbeda. Sehingga jawabannya adalah yang ditanya alat ukur tidak baku. Jawabannya 2 dan 4. Lanjut nomor 8. Raffi melakukan pengukuran meja menggunakan mistar dengan hasil panjang 1 meter dan lebar 50 cm. Pertanyaannya, yang merupakan satuan adalah satuan. Berarti meter dan sentimeter. Lanjut 12. Kelompok besaran berikut yang termasuk kelompok besaran pokok. Nah, kita sudah pernah pelajari ini. Ada besaran pokok dan besaran turunan. Yang ditanya dalam nomor 12 ini adalah besaran pokok. Jadi jawabannya A. Lanjut 13, perhatikan gambar ini. Pertanyaannya, berapakah hasil pengukuran pensil? Ini pengukuran dengan penggaris atau mistar. Karena mengukurnya tidak mulai dari 0, tapi mulai dari 4, kalian perhatikan ujung-ujungnya saja. Ujung pensil di sini 7,5. Sedangkan ujung pensil yang lain berada di skala 4. Sehingga panjang pensil 7,5 dikurangi 4, 3,5 B. Berikutnya nomor 15. Cara melakukan praktikum seperti gambar. Berapakah volume batu? Menggunakan alat ukur seperti ini. Ya, ini namanya adalah gelas ukur. Untuk mengetahui volume air yang dimasukkan. Ini volume sebelum dimasukkan batu 30 dan airnya yang tadi setelah dimasukkan batu airnya naik, awalnya 30 menjadi 40. Berarti berapa volume batu? Cara menghitungnya adalah volume setelah dimasukkan batu, berarti ini setelah masuk batu volumenya 40 dikurangi volume sebelum batu dimasukkan 30, sehingga diperoleh 10 ml C. Kemudian yang terakhir nomor 37. Ini yang akan kita bahas. Untuk uraian tidak Pak Apri bahas. Kalian sudah di-share Bu Tirsa kunci jawabannya. Jadi Pak Apri tidak perlu bahas ini.
Kalian bisa lihat dari kunci jawaban. Untuk yang isian singkat, mungkin jawabannya hanya singkat, tidak ada penjelasannya. Jadi Pak Apri akan jelaskan di sini. Oke. Ada alat ukur, kemudian gambar skalanya seperti ini. Mungkin kalian belum pernah Pak Apri ajarkan ini karena terbatas waktu dalam mengajar, karena belajar kita online. Ya. Oke, baca dulu soalnya. Diameter alas sebuah tabung diukur dengan menggunakan jangka sorong. Jangka sorong. Nah, Pak Apri mohon maaf belum sempat mengajarkan tentang jangka sorong ini karena belajar kita online, kalian tidak bisa diajak praktek di sekolah. Jadi Pak Apri belum mengajarkan. Karena keluar di soal, maka akan Pak Apri bahas. Nah, jangka sorong adalah alatnya seperti ini. Ya. Dari gambar ini, kalau kalian lihat, ada skala yang di atas, namanya skala utama, dan angka-angka yang di bawah ini, 0, kemudian garis-garis kecil, 5, 10 ini namanya adalah skala Nonius. Nah, kalau pada alat aslinya, ini alatnya seperti ini. Skala utama yang mana? Skala utama yang ini. 0 ini, 1, 2, 3, 4 ini seterusnya. Sampai sana, sampai 15. Ya, yang memanjang ke sana ini skala utama. Sedangkan skala Nonius adalah yang ini. Yang kecil-kecil ini. 0, 1, 2, 3 sampai 9 ini, sampai 10. Tapi di sini ditulis 0. Ini adalah skala Nonius. Nah, gambar di soal maksudnya ya ketika praktek skalanya garis-garis kecil ini. Gitu. Paham ya? Oke. Kita ke gambarnya. Tadi sudah, yang atas skala utama, yang ini skala Nonius. Kemudian, bagaimana cara mengetahui hasil pengukurannya? Caranya adalah dengan menjumlah. Skala utama terbaca berapa, skala Nonius terbaca berapa, kemudian dijumlah. Cara membaca skalanya bagaimana? Gini. Kita mulai dari skala utama dulu. Skala utama yang atas. Oke. Nah, kamu lihat 0 pada skala Nonius, 0 yang bawah ini berhenti di mana? Oh, 0-nya terletak di sini, berhenti di sini. Pak Apri beri titik di sini. Nah, di sini itu bagi skala utama, bagi yang atas itu menunjukkan skala berapa? 2, garis-garis kecilnya kalian hitung seperti mengamati penggaris itu loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, berarti skala utamanya 2,7. Gitu ya. 2-nya ini, terus garis-garis kecilnya sampai skala 7, 2,7. Kemudian skala Nonius yang bawah. Sekarang yang kalian lihat adalah yang bawah. Ada 0 sampai 10. Nah, mana yang dilihat? Yang dilihat adalah garis-garis kecil ini, mana yang lurus dengan atasnya. Ini apakah lurus dengan atasnya? Tidak. Ini lurus dengan atasnya? Tidak. Yang lurus adalah yang ini, sudah Pak Apri lingkari merah. Oke. Nah, mungkin dalam pengukuran yang lurus itu bisa ada beberapa. Misalnya ini dan atasnya kan kelihatannya lurus, padahal ya tidak sangat lurus. Tetap yang dipilih adalah yang paling lurus. Berarti yang ini. Nah, ini itu bagi skala Nonius menunjukkan angka berapa? Ini 0.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti 6. Sehingga skala noniusnya ditulis 0,06. Skalanya tadi 6, tapi ditulisnya 0,06. Kenapa? Karena jangka sorong memiliki tingkat ketelitian 0,01. Sehingga 6 kali 0,01, 0,06. Ditulisnya seperti ini. Kemudian tinggal dijumlahkan. Skala utama dijumlah dengan skala nonius. Hasilnya 2,76 cm. Demikian pembahasan soal dari Pak Apri. Semoga kalian lebih paham dari soal tengah semester yang sudah diujikan. Shalom.